Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra. Hari ini Rabu tanggal 8 April 2020. Kebanggaan bagi saya pribadi mendapat message dari sang trainer hebat yang bernama Alustad Akbar Zainuddin, dan beliau ini adalah guru saya dalam ranah motivasi dan training, penulis buku bestseller, buku Manjada Wajada, dan ini sudah diseminarkan, di launching di beberapa kota di Nusantara. Dan ternyata WhatsApp dari beliau, dari Ustadz Akbar Zainuddin ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita sharekan dengan jawaban yang akan kita sharekan di vlog channel saya pribadi dan juga channel YouTube-nya Ustadz Akbar Zainuddin. Terima kasih Ustadz Akbar, dan kita akan sharekan beberapa pertanyaan antum. Kita akan jawab sedemikian rupa, semoga bermanfaat untuk antum dan juga rekan-rekan komunitas Akbar Zainuddin Manjada Wajada. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Bang Happy Chandra, apa kabar? Alhamdulillah Ustadz Akbar Zainuddin. Kabar ana bersama keluarga fil khair. Di tengah wabah corona, kita lockdown di rumah masing-masing, dan sesekali kita mengadakan seminar online bersama beberapa komunitas. Oke, pertanyaan kedua. Karena ikon yang selalu muncul di nama Happy Chandra ini adalah MC kenegaraan atau MC Istana Negara, itu bagaimana ceritanya? Oke, berawal dari cerita ini, qadarullah Ustaz, akar dari cerita berawal dari atmosfer Gontor, pastinya sebagai alma mater ana pribadi, yang mana Gontor ini yang membentuk kiprah MC ana saat bertugas sebagai Master of Ceremony kunjungan semua presiden dan wakil presiden saat kunjungan ke Pondok Modern Darussalam Gontor beberapa tahun silam. Ini yang saya ingat dari zaman pemerintahan Presiden almarhum B.J. Habibie. Saya pernah MC-in beliau. Mudah-mudahan nanti ada dokumentasi bisa kita sharekan ke antum. Kemudian saat MC kunjungan almarhum Gus Dur, kemudian saat MC kunjungan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, MC kunjungan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono saat Menko Polkam dan juga saat menjadi Presiden, dan MC kunjungan para menteri serta tamu negara lainnya. Dan ini adalah merupakan magnet tersendiri bagi Ana untuk berkiprah menjadi MC di luar sana setelah keluar dari Gontor. Keluar dari Gontor tahun 2007, ini peluang emas di tahun 2008. Ada acara yang luar biasa di Istana Negara dan juga di Hotel Borobudur Lapangan Banteng, yaitu event konferensi Asia Afrika dan konferensi Timur Tengah. Kebetulan saat itu saya diberi amanah untuk MC di Istana dengan menggunakan bahasa Arab, dan juga MC dengan menggunakan bahasa Indonesia di Hotel Borobudur Lapangan Banteng. Itu ceritanya. Lebih panjangnya nanti kita kopdar dan ketemu dengan antum podcast di Akbar Zainuddin Channel. Oke, baru nyampe rumah nih Pak Akbar nih. Ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan sering banget ditanyakan oleh peserta seminar dan para subscriber. Pak Happy Chandra ini sejak kapan sebenarnya nge-MC itu? Ana jawab sekarang nih untuk kesekian kalinya, yang khusus untuk Pak Akbar Zainuddin yang terhormat. Jadi awal Ana MC itu mungkin ini terlahir dari bakat seorang ayah yang tertransfer jelas kepada anaknya, dan Ana salah satunya. Ana masih ingat waktu itu tahun 90, waktu kelas 3 SD, Ana dipaksa oleh sang bapak untuk menjadi seorang MC, padahal Ana gak ada cita-cita untuk jadi MC. Panggungnya kecil dalam acara kreasi seni, dan qadarullah Ana dipaksa untuk hadir di situ sebagai MC dan gagal MC-nya. Ana diteriakin orang-orang, Ana dicemoohin, Ana diteriakin kepala desa, dan Ana berbalik marah kepada ayah dan ibu saya waktu itu. Ana masih ingat malam itu Ana teriak depan bapak dan ibu. Oke, Ana lanjut ya. Dan saya masih ingat malam itu Ana teriak balik kepada bapak ibu saya karena saya nggak terima dicemoohin, diteriakin sama orang-orang. Dan ternyata bapak ibu saya menjawabnya dengan lembut nih Pak Akbar. Beliau mengatakan, Chandra, kau hari ini ditertawakan, dicemoohkan oleh orang-orang, tapi kamu yakin
di saat hari ini kamu gagal menjadi MC di panggung kecil, tapi 10 tahun 20 tahun yang akan datang kau bukan MC untuk kepala desa, bukan MC untuk panggung kecil ini, tapi kau bisa jadi MC di karpet merah istana sekalipun. Itu benar-benar menjadi doa, dan ana yakin minal auqat al mustajabah, di antara waktu yang mustajab dan Allah mengabulkan doa itu terwujud. Ternyata ana bukan hanya seorang MC untuk kepala desa, Pak Akbar. Semua ragam event qadarullah, ana pernah merasakan MC untuk RI1 dari zaman pemerintahan Habibie sampai Pak Insinyur Joko Widodo hari ini. Seperti itu kisahnya. Nanti kita akan ceritakan kembali. Yes, pengalaman mengembangkan skill public speaking di Gontor. Boleh ceritakan pengalaman-pengalaman uniknya Happy Chandra saat di Gontor. Oke, terima kasih Pak Akbar. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon alumni atau yang sudah menjadi alumni Gontor. Nah, awal mulanya saat itu 90% santri Gontor itu, termasuk saya sendiri, itu yang sangat alergi dengan yang namanya public speaking atau muhadharah. Jadi kalau ada yang namanya muhadharah karena kegiatan rutinitas mungkin membosankan bagi para santri. Tapi dengan frame pendidikan di Gontor dipaksa, akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya bagi anak pribadi bicara di depan umum itu menjadi nikmat dan sangat menyenangkan. Bahkan ini bisa mempengaruhi orang. Nah, singkat cerita, saya masih ingat tahun 2001 muncullah yang namanya Panggung Gembira, dan ini tepat bulan Februari. Saya masih ingat malam itu saya diberi amanah menjadi MC di Panggung Akbar ini. Malah ini gak ada maksud sombong nih Pak Akbar. Kiai Hasan memberikan the best MC sepanjang sejarah Pondok Model Gontor dan sepanjang sejarah Panggung Gembira. Tapi kalau kami lihat para MC-MC dan speakers yang ada di Gontor setelah generasi Ana hari itu, saya yakin mereka MC-MC hebat, public speaker yang sangat keren. Maka sejak MC PG malam itu jadi barometer bagi anak pribadi. Setelah mengabdi di Gontor ini, kiprah Ana tidak pernah jauh dari mikrofon. Jadi selain tugas sebagai announcer, penyiar di radio Suara Gontor FM, juga menjadi pengalaman tersendiri sebagai MC di setiap event kenegaraan atau MC ragam event yang ada di Pondok Modern Gontor. Pengalaman yang lainnya nanti kita sharekan kembali. Oke, Pak Akbar Zainuddin, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini kayak kuis kita hari ini ya. Selesai dari Gontor, kuliahnya di mana? Setelah kuliah dari Gontor, selesai tahun 2006 saya S1 hari itu. Kemudian pengabdian 2007, dan ternyata setelah keluar dari Gontor, mesin otak Ana mulai berubah nih Pak Akbar. Saya mulai bergerak ke ranah komunikasi. Jadi saya masih ingat tepat hari itu mendapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah di kampus Universitas Indonesia untuk mengambil jalur skill komunikasi, dan ini benar-benar menjadi referensi dan hazanah bagi Ana saat menjadi speaker di sekian panggung di Indonesia. Dan ini juga menjadi referensi saat bertemu dengan sekian mitra dan berkomunikasi baik dengan mereka. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Pengembangan skill public speaking setelah keluar dari Gontor, bagaimana ceritanya nih Bang Happy ini? Oke, Pak Akbar dan seluruh teman-teman di sini, ternyata kami dan anak pribadi ini menjadikan public speaking sebagai passion yang luar biasa. Dengan izin Allah, trik bicara yang menyenangkan ini anak kembangkan dalam sekian stage, baik itu dalam bentuk kursus ataupun dalam bentuk seminar dan juga training. Dan ini benar-benar menjadi kesempatan bagi Ana untuk menjadi sosok public speaker yang mengesankan, dan banyak audiens dari ragam profesi mereka tertarik dengan ranah public speaking ini. Jadi setelah keluar dari Gontor, public speaking dijadikan wadah bagi Ana untuk dijadikan profesi, dan ini jadi passion Ana yang luar biasa. Pak Akbar, sebelum saya jalan nih Pak Akbar ya. Pertanyaan berikutnya, kegiatannya selama ini apa saja? Oke,
kegiatan saya selama ini, walaupun dalam suasana wabah pandemi COVID-19 ini, seperti biasa webinar tetap kita laksanakan, seminar online, tapi sebelum menjalar COVID-19 di seluruh titik Nusantara ini, di dunia bahkan. Jadi alhamdulillah ini berkat kiprah antum juga Pak Akbar. Jadi roadshow-nya Pak Akbar Zainuddin ke beberapa kota jadi magnet tersendiri bagi Ana untuk mengikuti jejak antum, untuk mengisi seminar baik itu dalam ranah public speaking, parenting di beberapa kota dari Sabang sampai Merauke, dan juga mengisi seminar MC class dan juga kursus public speaking serta training MC untuk beberapa corporate dan juga beberapa lembaga pendidikan di Indonesia. Ini jadi keseharian Ana. Dan salah satunya kegiatan Ana yang mungkin jarang terpublish ya, selain seminar, adalah sebagai voice over, mengisi suara untuk beberapa company profile atau beberapa iklan produk nasional baik di radio atau di TV-TV nasional. Seperti itu Pak Akbar. Pertanyaan berikutnya, ini yang amazing question. Apa kiat dan rahasia sukses untuk menjadi seorang pembicara tingkat nasional? Kalau boleh Ana sharekan kepada antum semua para subscriber, bahwa public speaking itu dibutuhkan untuk semua profesi. Dalam Al-Quran pun tercantum, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dalam surah Ar-Rahman, 'allamahul bayan, bahwa Allah mengajarnya pandai berbicara. Kita dituntut untuk pandai berbicara, tetapi bukan sekedar bicara. Kita punya quote, bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. Kita saatnya terlahir untuk menjadi pembicara yang mengesankan, bukan hanya memuaskan. Pembicara yang berkarakter, bukan hanya profesional. Apalagi para santri, bagaimana menjadi pembicara yang dia mempunyai sense saat bicaranya, dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut dan penuh dengan karakter. Saya yakin kiat-kiat menjadi public speaker yang hebat Anda akan dapatkan itu setelah sekian ratus jam Anda tampil depan orang-orang. Nanti saat ada seminar public speaking bisa ikut dengan kita. Itu dia salah satu triknya. Barakallahu fikum. Oke, Pak Akbar, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Antum bertanya, pelatihannya, seminarnya udah kemana saja? Pelatihannya dan seminarnya sudah kemana saja? Ana start dari pertama ya Pak Akbar ya, 2009 itu awalnya pelatihan Ana ini berkiprah hanya di beberapa pesantren di Indonesia. Ana masih ingat pertama kali adalah di pesantren Darun Najah Ulu Jami Jakarta nih Pak Akbar. Dari situ Ana merasakan feel stage yang luar biasa, akhirnya merambah ke beberapa sekolah, kemudian beberapa corporate di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Dan ini jadi profesi Ana, mengisi pelatihan bukan hanya di beberapa titik di Jabodetabek, tapi hampir ke beberapa kota di Indonesia. Dan ini mohon doa antum juga nih Pak Akbar, mudah-mudahan setelah wabah corona ini menghilang dari muka bumi ini, kita sama-sama sinergi, dan Ana juga mohon evaluasi dari antum. Barakallahu fikum. Yes, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Apa pesan untuk para santri dan generasi muda yang ingin belajar public speaking? Kalau udah ditanya kayak gini, Ana harus pakai kolan suah nih, pakai peci ini, biar kayak ustadz gitu ya, Pak Akbar. Oke, pesan Ana khususnya untuk para santri-santri hebat di Nusantara. Kita semua terlahir dari satu ibu kandung, yaitu atmosfer pondok pesantren. Air yang kita minum, tanah yang kita injak, udara yang kita hirup selama di pondok. Jadikan memori terindah yang akan antum ceritakan suatu saat nanti. Termasuk Anda akan terlahir menjadi seorang dai yang bukan hanya di mimbar Anda berbicara, tapi dai yang benar-benar touching others. Anda bisa menyentuh setiap kalangan dengan retorika sang santri yang berkarakter, al-mutakallim, al-muta'addib. Kata-katanya penuh dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan karima, kata-kata yang mulia, qaulan thaqila, kata-kata yang berbobot. Dan dunia menunggu kiprah dan jejak antum semuanya, para santri dan generasi milenial khususnya. Kepakan sayap kalian dan tegakkan firman-firman Allah Jalla Jalaluh dan sabda-sabda Nabi di muka bumi ini.
Ustadz Akbar Zainuddin, well done. Tugas anak sudah selesai menjawab sekian pertanyaan dari antum. Al-afu minkum. Dan untuk all of subscribers, mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Hadza min fadli Rabb. Ana Happy Chandra dari Chandra Studio di Tanah Bogor. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.